Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini saya akan membuat video aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Dajan Peken. Latar belakang dan tujuan. Pengimbasan materi disiplin positif pada program pendidikan guru penggerak mendasari saya untuk membuat rancangan ini. Saya ingin berbagi praktik baik kepada kepala sekolah, rekan guru dan tendik, dan juga siswa saya di sekolah untuk melakukan perubahan praktik disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Juga dapat berkolaborasi, bekerja sama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka, berwawasan global sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang dilakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin melakukan diseminasi bersama dengan rekan guru. Kedua, membuat perencanaan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif dan keyakinan kelas. Tiga, mengumpulkan rekan guru dan pendek untuk melakukan diseminasi budaya positif. Empat, membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa. Dan kelima, melakukan refleksi kegiatan. Lini masa tindakan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan. Menentukan jadwal pelaksanaan diseminasi, kemudian mensosialisasikan materi yang didapatkan oleh guru penggerak terkait disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Guru menerapkan pembelajaran yang didapatkan di kelas masing-masing bersama dengan siswa dan membuat keyakinan kelas. Lini masa tindakan yang dilakukan pada tahap evaluasi. Pertama, membuat evaluasi kegiatan secara berkala dan konsisten. Yang kedua, melakukan refleksi kegiatan. Dan yang ketiga, melakukan tindakan perbaikan terhadap permasalahan atau kendala yang dihadapi. Tolak ukur. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan saling berkolaborasi mewujudkan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, guru dapat menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, menerapkan segitiga restitusi pada setiap permasalahan. Yang kelima, terciptanya suasana sekolah atau kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, laptop atau HP, kertas plano, proyektor untuk sosialisasi tindakan atau diseminasi. Yang kedua, unsur seperti kepala sekolah, rekan guru, dan tenaga kependidikan untuk mendukung terwujudnya disiplin positif di sekolah. Ketiga, unsur murid atau siswa. Dan yang keempat, orang tua untuk melanjutkan penerapan budaya positif di rumah. Nah, pada materi budaya positif ini ada 8 submateri yang akan kita bahas. Konsep inti budaya positif ini terdiri dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Berikut adalah video diseminasi penerapan budaya positif di sekolah saya SD Negeri 2 Dajan Peken. Baik, selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Dajan Peken. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Terima kasih saya sampaikan karena telah berkenan hadir pada kesempatan pagi ini dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Dajan Peken. Adapun susunan acara kita hari ini, yaitu yang pertama,
menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan dengan doa, kemudian ice breaking, memasuki acara inti, dan kemudian penutup. Acara pembukaan sudah kita lewati bersama. Sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin silakan duduk kembali. Acara yang kedua adalah doa. Yang agama lain silakan menyesuaikan ya. Ini doa saya adaptasi dari doa agama Hindu. Om Mawi Namastu. Om Swastiastu. Om Modi. Selesai. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya mengaturkan penganjali umat Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang. Juga terima kasih saya aturkan kepada Bapak Ibu staf Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini memenuhi undangan dari sekolah, khususnya dari guru CGP kita. Kebetulan rekan kita Bu Tara mengikuti kegiatan guru penggerak, dan acara hari ini adalah salah satu bagian dari kegiatan tersebut.
Bersyukur sekali saya ucapkan haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan anugerahnya, karena ada salah satu di antara kita bisa sampai ke titik saat ini. Ya, mudah-mudahan tahun depan ada rekan-rekan lain yang menyusul. CGP sendiri itu merupakan bagian program dari pemerintah yang tujuannya adalah salah satu memberdayakan SDM, khususnya di sekolah adalah guru. Ya, yang mana melalui guru penggerak ini program-program pemerintah yang terbaru itu diwujudkan. Nah, tugas dari guru penggerak inilah yang mengimbaskan. Salah satu bentuk pengimbasannya adalah memberikan dalam bentuk diseminasi kegiatan atau positif ya, budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, besar harapan saya selaku kepala sekolah, Bapak Ibu bisa mengikuti ya, dan menjalankan apa yang sudah jadi program baik di sekolah maupun yang menjadi perintah dari Dinas Pendidikan, ya, baik dari Kementerian Pendidikannya bahkan dari sampai ke bawah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Sesuai dengan program slogan dari guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak itu dimaksudkan bahwa dari dalam hati kita masing-masing ada keinginan untuk melakukan perubahan. Nah, setelah ada keinginan itu diwujudkan, bergerak, mewujudkan dalam bentuk diri sendiri terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum kita memberikan atau mengarahkan orang lain untuk berubah, kita dulu yang berubah. Berubah terutama sekali dalam kegiatan pembelajaran, dalam melaksanakan apa yang jadi program baik dari pemerintah maupun pihak sekolah. Ya, bergerak, setelah itu menggerakkan, memberi imbas yang positif kepada lingkungan, khususnya lingkungan sekolah. Ya, stakeholder sekolah. Nah, itu saya harapkan ke depannya semakin banyak rekan-rekan guru yang bisa ikut andil dalam program guru penggerak, karena terus terang ini sangat positif sekali. Dan kebetulan apa yang dilaksanakan oleh guru penggerak kita pada hari ini nyambung dengan program kita, ya, khususnya komunitas belajar kita, Kejar, kelompok belajar SD Negeri 2 Dajan Peken, yang mana setiap Sabtu kita mengagendakan untuk belajar. Jadi sebagai guru bukan berarti kita berhenti belajar. Justru dengan jadi guru inilah kita diberikan kesempatan untuk selalu belajar. Karena yang paling kekal itu adalah perubahan. Otomatis dari perubahan itulah kita akan dituntut untuk selalu belajar. Terima kasih saya ucapkan kepada guru penggerak, ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat membangkitkan semangat Bapak Ibu staf Dewan Guru untuk berubah ke arah yang lebih baik, sehingga pada nantinya itu tercermin dalam rapot mutu pendidikan kita. Ya, apa yang kemarin masih belum seperti yang kita harapkan, semoga tahun ke depan ini sudah mulai ada perubahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Acara bisa dilanjutkan kembali. Yang tutup untuk para Santi, Om Santi 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 Om. Oke, baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara berikutnya kita lanjutkan dengan ice breaking sebentar. Oke, Bapak Ibu dari tadi saya lihat tegang-tegang semua. Mohon maaf sebelumnya, ini acaranya bisa dibilang formal, bisa juga tidak. Ya, ini acara sebenarnya acara berbagi Bapak Ibu. Jadi selama beberapa bulan terakhir saya mendapatkan atau mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi di modul 1.4 ini saya mendapatkan materi disiplin positif
Nah, saya diarahkan untuk beraksi nyata, membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan tersebut kepada Bapak Ibu untuk diterapkan di sekolah kita. Oke, sebelum ke materi, mari bersama-sama agar tidak tegang, melemaskan otot-otot, bersama-sama kita dulu melakukan ice breaking. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu lagu ini ya. Silakan berdiri. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lungur-lungur, tangan digulung. Ular melingkar di pangkal bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Buat telinga rinci, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, selamat belajar ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik. Silakan untuk kembali. Ini bisa diterapkan di kelas, Bapak Ibu ya. Semisal untuk mencairkan suasana pembelajaran, kita bisa ajak anak-anak untuk melakukan ice breaking ini. Oke, berikutnya kita akan memasuki ke acara inti, yaitu diseminasi disiplin positif. Oke, baik. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat, Oke, saya lanjutkan. Membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita mulai pada budaya positif. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu budaya positif? Apa di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah pernah mendengar budaya positif, Bapak Ibu? Positif baik. Positif baik. Positif yang positif ya.
Oke, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberi hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, dari ke-8 istilah ini, barangkali mana istilah yang sudah familiar di telinga Bapak Ibu sekalian? Keyakinan kelas, ya sudah semua membuat keyakinan kelas ya. Posisi kontrol, sudah pernah dengar Bapak Ibu? Mari kita lanjutkan materinya. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Disiplin berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu sebenarnya tidak baik Bapak Ibu. Jadi hukuman itu sebenarnya tidak perlu digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif itu akan mempunyai motivasi internal, motivasi tersendiri, motivasi yang tinggi yang muncul dari dirinya untuk melakukan sesuatu. Tadi kita mendengar kata kebajikan universal. Sekarang kita bahas kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Sebelum ke kebajikan universal, kita lihat dulu beberapa poin dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu menurut pendapat Dr. William Glasser pada teori kontrol. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut pakar pendidikan Diana Gosen. Contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, yang sering kita dengar itu nilai kebajikan tentang profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan sendiri yang terkandung di dalamnya yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong,
mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian di IBO Primary Years Program atau PYP, itu nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Jika di keterampilan hidup, itu nilai-nilai kebajikan yang dapat kita ambil adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian the 7 essential virtues itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan juga keadilan. Kita menginjak ke teori motivasi dan perilaku manusia. Nah, pertanyaan pemantiknya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Coba salah satu mungkin bisa menjawab. Anda hadir tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Tanggung jawab. Oke, Ibu Mira? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Ada lagi? Iya, kewajiban ya, Pak Wadi Wirawan ya. Tanggung jawab, kewajiban. Jadi itu yang mendasari tindakan Anda. Jadi itu apakah sudah termasuk motivasi intrinsik? Tidak ada, mungkin nanti takut ditegur sama kepala sekolah. Ada begitu? Ya, berarti sudah menggunakan motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik, bukan ingin mendapat penghargaan, bukan takut karena ditegur gitu. Oke, dilanjutkan. Nah, ini dia tadi. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian mendapat surat peringatan, itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru itu akan dicontoh oleh murid-murid Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia itu sendiri dibedakan berdasarkan dua ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang masuk motivasi eksternal itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ya, itu termasuk motivasi intrinsik. Itu tujuannya adalah tujuan disiplin positif itu sendiri adalah untuk membangkitkan atau menggali motivasi intrinsik dari dalam diri Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Oke, sekarang kita ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, mungkin terbaca ya. Kita masuk ke identitas gagal dan identitas sukses. Nah, dalam segitiga restitusi itu kita mengenal dua identitas, ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu berupa hukuman Bapak Ibu. Kemudian identitas suksesnya itu yang menghasilkan disiplin itu berdasarkan konsekuensi dan restitusi. Sini. Oke, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, itu yang hukuman ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat untuk yang hukuman. Ini identitas gagal jika Bapak Ibu memberikan hukuman, begitu maksudnya. Itu akan mengakibatkan sesuatu yang menyakitkan
harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti. Kemudian kita langsung ke identitas sukses ya. Ini kita tekankan ke identitas sukses, Bapak Ibu. Kalau identitas suksesnya ini untuk menghasilkan disiplin, kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Kalau untuk identitas gagal itu biasanya guru yang menerapkan hukuman. Nah sekarang agar mendapatkan identitas sukses atau murid yang disiplin, kita diharapkan mampu menerapkan konsekuensi dan restitusi, bukan hukumannya. Nah konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek jika diberikan konsekuensi ya. Kemudian restitusi. Nah ini yang dianjurkan. Kalau yang konsekuensi ini masih bersifat netral dia Bapak Ibu. Sedangkan untuk restitusi ini yang dianjurkan. Anak-anak itu akan dikuatkan ya dalam jangka waktu yang panjang. Jika dia merasa menjadi korban, dia akan mendapatkan ganti, siswa akan mendapatkan penguatan, kemudian masalahnya akan terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, salah satu contoh pertanyaan kalau Bapak Ibu sekalian menerapkan restitusi yaitu, apa kamu yakin? Apa kamu bisa? Gitu. Oke, kita lanjutkan ke tindakan guru. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Jika tindakan guru seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Saya harapkan Bapak Ibu berpartisipasi untuk menjawab. Tuliskan jawaban Bapak Ibu di sini ya. Isi ya, nomor 1. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Silakan dituliskan. Oke, hukuman atau konsekuensi? Mohon maaf. Hukuman atau konsekuensi? Tadi kan berbeda ya, hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Ya? Hukuman itu identitas gagal. Nah, konsekuensi itu netral, belum ke restitusi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat lagi datang ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Karena tidak mengenakan sepatu hitam, disuruh melepas sepatu. Nah, Bapak Ibu, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Oke, kita cek jawaban Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah benar tadi jawabannya? Oke, mencatat 100 kali itu termasuk hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, hukuman juga. Murid diminta untuk push up. Oke, benar semua jawaban Bapak Ibu sekalian. Jadi saya rasa untuk hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sudah bisa memahami. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu hukuman. Ya. Oke, kita lanjut ke materi dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kenapa penghargaan itu bisa menghukum? Bapak Ibu tidak menyangka kan ternyata dihukum oleh penghargaan. Ada kalimat pernyataan seperti itu. Dihukum oleh penghargaan atau dihukum dengan penghargaan?
Beda kan konteks kalimat itu? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan dulu. Nah, ada yang disebut dengan penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Jika saya memberikan seseorang untuk suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Itu penghargaan yang tidak efektif. Nah, ada juga penghargaan yang merusak hubungan. Jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, yang lain akan merasa iri. Nah, ini salah satu penghargaan yang merusak hubungan, Bapak Ibu. Dan sebagian dari mereka itu akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Ada kasus-kasus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, penghargaan yang bersifat menghukum. Nah, ini dia. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ya tidak Bapak Ibu? Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mungkin yang lainnya motivasinya tidak, tapi yang dua, kenapa saya tidak satu saja? Gitu biasanya. Jadi orang yang mendapat ranking 2 ini biasanya akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu yang lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Benar tidak Bapak Ibu? Oke, sebelum ke keyakinan kelas, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penghargaan yang menghukum? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan dulu ke keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu semuanya, di antara Bapak Ibu siapa yang sudah membuat keyakinan kelas? Oke, kesepakatan kelas, aturan kelas, apakah itu sama? Sama Bapak Ibu, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, aturan kelas, apakah itu sama? Oke, selama ini mungkin kita memandang itu sama ya. Nah, setelah menyimak materi berikutnya, kita lihat apakah pemikiran Bapak Ibu masih sama terkait dengan keyakinan kelas. Nah, ini pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm bila berkendara? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M atau menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian dari peraturan. Itulah kenapa kita membuat sebuah keyakinan, bukan peraturan saja. Keyakinan.
Keyakinan itu merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Tadi itu ya, di kasus yang tadi, keselamatan atau kesehatan. Itu yang memakai helm dan mencuci tangan. Itu nilai-nilai keyakinan yang ada pada kalimat itu adalah keselamatan dan kesehatan. Karena dia ingin selamat dan dia ingin sehat. Kemudian keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas ini dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama itu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. brainstorm, go, gitu ya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian dari peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Yang justru bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh memotivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat pada akhirnya disepakati bersama. Oke, tugas. Nah, ini ya terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang dituju. Apakah Bapak Ibu mengerti dengan materi yang saya sampaikan tadi? Karena layarnya juga begini, hidup mati, hidup mati. Oke, tugasnya coba simak beberapa pertanyaan berikut. Kembalikan barang ke tempatnya. Itu aturan atau keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Itu aturan atau keyakinan? Iya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Aturan? Dilarang melakukan kekerasan. Aturan? Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Oke, kita lihat ya pernyataan Bapak Ibu benar atau salah. Dadah, oke. Ternyata yang dimaksud adalah keyakinan kelas seperti apa maksudnya begitu, bukan keyakinan atau apa ya. Oke, jadi tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas di bagian tanggung jawab. Mungkin terlompat ini slide-nya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Itu bisa kita buatkan keyakinan kelas, menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen, itu keyakinan kelas yang dimaksud ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelas keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelas kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain ya. Jadi keyakinan kelas itu hendaknya bersifat atau berkonotasi positif. Tidak ada larangan Bapak Ibu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bukan, itu adalah aturan. Keyakinan kelas sendiri semuanya berkonotasi positif. Ada tanggung jawab, menghormati orang lain. Di sini tidak ada mengandung kata-kata negatif. Itulah seharusnya sebuah keyakinan kelas. Jadi sudah bisa dipahami kenapa peraturan, kenapa keyakinan bukan peraturan? Ya, agar siswa kita atau kita sendiri tidak merasa ditekan atau dipaksa. Kalau sudah dari diri sendiri, keyakinan motivasi intrinsik, maka semua akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, kita lanjutkan.
Nah, pembentukan keyakinan kelas. Ini dia ya. Ini saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 6B. Ini saja keyakinan kelasnya cuma ada 5 di situ ya. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak Bapak Ibu. Berupa pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah untuk diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, contoh-contoh keyakinan kelas. Ini ada 3 contoh sederhana keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati, dan saling menghargai. Itulah dia contoh-contoh keyakinan kelas. Oke, dari materi keyakinan kelas, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia? Ada Bapak Ibu? Pas? Oke, terima kasih. Iya, hebat-hebat semuanya, Bapak Guru hebat di sini ya. Oke, kita melangkah ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebentar ya. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Itu ada berapa? 5 ya? 5. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Baik, kita mengarah ke materi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu. Di antaranya ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Oke, yang pertama rasa bertahan hidup dulu ya. Kebutuhan dasar untuk bisa bertahan hidup. Kemudian rasa sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita mulai dari kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang diistilahkan dengan survival. Itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, ini love and belonging. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kekuasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat ada kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang kelima itu adalah kebutuhan dasar kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Nah, mari kita analisis kasus berikut. Ini kasusnya. Ada seorang anak bernama Dimas.
Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil. Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, kalau jawabannya, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan dasar yang mana dari 5 kebutuhan dasar yang tadi, Bapak Ibu? Simpan, ya, power. Kemudian, biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama temanku. Kebutuhan dasar yang mana yang dipenuhi? Kesenangan. Yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Kalau begitu? Kepuasan. Adakah kepuasan? Oke, kita periksa. Apakah jawaban Bapak Ibu tadi benar? Tada, ya. Aku merasa bangga dan keren. Itu penguasaan tadi benar ya. Dan kemudian bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Itu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian menyetir mobil itu seru. Nah, itu yang kesenangan. Mereka merasa seru loh bisa menyetir mobil itu. Nah, itu kebutuhan dasar kesenangannya yang terpenuhi. Nah, apa yang terjadi apabila satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Ini bisa juga Bapak Ibu terapkan di rumah. 5 posisi kontrol ini, mari kita simak dulu bersama-sama. Nah, 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi penghukum. Posisi kontrol yang pertama ya, penghukum. Nah, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, selalu. Nah, dan pasti diakhiri dengan kata selalu. Nah, itu guru yang menerapkan posisi penghukum ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu si penghukum. Kemudian posisi yang kedua, ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian ada juga contoh kata, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Dengan nada lembut Bapak Ibu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, ada posisi teman. Nah, ini mungkin di kurikulum Merdeka banyak yang menjadikan diri sebagai posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah, demi Bapak ya, ayo. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini?
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu hal positifnya ya. Kemudian hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, itu di posisi teman. Kalau anak-anak itu menganggap bapak ibu sebagai teman, maka inilah yang akan terjadi. Kemudian posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Dalam pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengambil posisi manajer ini. Posisi terakhir yaitu posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun di posisi pemantau. Nah, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi begini Bapak Ibu, saat Bapak Ibu menerapkan posisi manajer, ini masih ada kemungkinan Bapak Ibu menurunkan diri menjadi posisi teman atau posisi kontrol. Apalagi selain teman? Bisa? Jangan saja penghukum, jangan si pembuat rasa bersalah, ya? Oke. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Jadi kita ajak anak-anak mencari solusi atas masalahnya sendiri, Bapak Ibu. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu biasanya umumnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru yang mengambil posisi manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Sekarang agar lebih mengerti materi yang saya paparkan tadi, mari kita simak video yang saya adopsi dari modul pendidikan guru penggerak berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Di posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang diharapkan ya, bisa Bapak Ibu terapkan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik. Oke, baik. Jadi tadi itu adalah 5 posisi kontrol yang berbeda-beda. Bisa Bapak Ibu pahami ya, kelima posisi kontrol tersebut ya? Oke, ini dia dari kelima video tersebut. Saya membuat sebuah bagan atau bisa dirangkum ya untuk 5 posisi kontrol. Itu motivasinya adalah guru berbuat, guru berkata, hasilnya apa, kaitannya dengan dunia berkualitas apa, dan muridnya biasanya berkata seperti apa. Nah, identitas gagal atau kontrol dari luar ini ada di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau sukses ini yang netralnya di posisi teman atau pemantau, dia bisa menyebabkan identitas sukses, tetapi masih kontrol dari luar, Bapak Ibu.
Nah ini yang jangka panjangnya itu tidak kita harapkan. Ini akan mengharapkan imbalan atau membuat siswa itu ketergantungan kepada orang lain. Biasanya kata-kata yang dia sampaikan itu seperti ini. Nah, yang diharapkan bisa Bapak Ibu terapkan itu adalah identitas berhasil. Ini kontrolnya dari dalam diri sendiri, menghargai diri sendiri. Jadi itulah dia posisi manajer. Jadi di anak tersebut bisa mencari solusi atas masalahnya sendiri. Seperti tadi si Naren, apa yang kamu lakukan kalau kamu terlambat? Ya setel alarm, begitu. Ya bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, ini ada tugas lagi. Sekarang untuk menilai apakah Bapak Ibu sudah paham 5 posisi kontrol tadi. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu kira-kira di posisi kontrol mana Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Nah, kalau ini posisi ya teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kemudian pemantau ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita lihat jawaban Bapak Ibu. Tada, benar ya? Oke, semuanya benar. Pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan yang terakhir juga penghukum. Oke, dari hasil jawaban saya bisa melihat ternyata Bapak Ibu semuanya sudah memahami paparan materi tadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru hebat. Nah, semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Itu pertanyaan. Dipikirkan ya. Oke, kita sampai di materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kaitannya dengan 5 posisi kontrol tadi itu Bapak Ibu. Nah, dari penerapan 5 posisi kontrol itu, saat kita menerapkan posisi kontrol manager, kita akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Restitusi dulu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Diana Gosen di tahun 2004. Nah, segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi ini tadi, proses penciptaan kondisinya ini. Oke, ini dia tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu ada tahap menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaannya seperti ini yang biasanya muncul saat penerapan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas. Oke, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat bersalah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari masalah ini. Inilah biasanya kalimat-kalimat yang kita ucapkan saat kita pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah.
Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, itu pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, ini akan memvalidasi kebutuhan mereka. Di antaranya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Begitu. Kemudian kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu ada di memvalidasi tindakan yang salah. Tahapan yang terakhir, ini adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas A? Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Kemudian, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh-contoh kalimat untuk Bapak Ibu menanyakan keyakinan. 9 ciri-ciri restitusi. Ini perlu diingat Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi ini fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu kepada kelompoknya. Oke, ini ada video lagi agar Bapak Ibu lebih memahami tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, coba kita ke tahapan saja ya Bapak Ibu. Oke, jadi saya berikan satu contoh saja agar Bapak Ibu memahami bagaimana sih penerapan segitiga restitusi itu. Ini ada kasus seorang siswa. Yang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman. Ini tahap memvalidasi tindakan yang salah. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu. Ini menanyakan keyakinan, mulai dengan pertanyaan-pertanyaan Tindakan kamu itu kira-kira tentang sesuai dengan keyakinan siswa kelas itu sendiri. atau prinsip kamu tidak?
Enggak lah Pak. Ambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Oke, saat menanyakan keyakinan ini murid tuh sudah tidak sekenyap tadi ya. Tadi kan awalnya dia kenyat ya, saat memvalidasi tindakan yang salah. Nah sekarang saat sudah proses menanyakan keyakinan, dia sudah mulai merasakan, oh ternyata saya juga salah. Gitu Bapak Ibu. Biasa proaktif Iya. Ya, dalam posisi manajer menggunakan Nah, ini tahap menanyakan keyakinan. Saat tahap menanyakan keyakinan, kita menanyakan pada siswa berdasarkan keyakinan mereka. Mencari solusi bagaimana sebenarnya yang mereka inginkan. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang Oke, itu tadi materi yang terakhir ya terkait dengan segitiga restitusi. Nah, dari ketiga tahapan segitiga restitusi itu, ada langkah-langkah yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Ada Bapak Ibu, saya buka sesi pertanyaan. Ini sudah mendekati jam 12, ini waktunya sudah cukup lama terbuang ya. Demikian paparan materi dari saya hari ini terkait disiplin positif yang ditutup dengan segitiga restitusi. Jika tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Sambil Bapak Ibu menikmati makan siang, saya sudah menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas. Bisa dilihat bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi itu di kelas ya Bapak Ibu ya. Contoh penerapan segitiga restitusi ya, mungkin nanti bisa diberikan umpan balik Bapak Ibu, karena ini keterbatasan sarana juga mic-nya kurang jelas, jadi ya dimaklumi saja. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, saya Putu Ratnadewi. Oke baik, sambil ini ya, saya tutup dulu acaranya Bapak Ibu. Oke, terima kasih saya ucapkan atas antusiasme Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Saya harap kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ingin apa yang sudah saya bagi di sini bisa kita terapkan sama-sama di sekolah. Bisa Bapak Ibu sekalian? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Berikut proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 6B SD Negeri 2 Dajan Peken. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri siswa. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Tujuan dari keyakinan kelas. Yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang lebih efektif. Kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak kepada murid. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. Yang terakhir, membiasakan budaya dan disiplin positif. Kriteria pembuatan keyakinan kelas. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas
berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. 1. Siswa menulis keyakinan yang diinginkan. 2. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. 3. Guru dan siswa memilah keyakinan yang dirasa penting. 4. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan terakhir, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Berikut adalah video pelaksanaan penyusunan keyakinan kelas di kelas 6B SD Negeri 2 Dajang Peken. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas? Pernah dengar keyakinan kelas? Pernah. Kalau peraturan, tahu peraturan? Tahu. Oke, jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip seperti peraturan. Kenapa tidak peraturan saja, Bu? Kenapa keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab kira-kira? Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Ada yang tahu? Oke, kalau kalian ibu kasih peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalian merasa dipaksa tidak? Tidak. Kalian merasa dipaksa tidak kalau disuruh melakukan suatu aturan? Dipaksa. Oke, besok semuanya harus cukur 1 cm itu aturannya. Merasa dipaksa tidak? Nah, dia aturan, Nak. Ya, kalau keyakinan. Nah, sekarang kalian meyakini sesuatu. Dengan kalian berambut pendek dan rapi, kalian akan tenang dan nyaman dalam belajar. Itu keyakinan tidak dari dalam diri kalian. Ya, itulah bedanya keyakinan dan peraturan. Kenapa ibu ingin membuat keyakinan bukan peraturan saja? Karena ibu ingin kalian tidak merasa terpaksa. Jadi motivasinya itu memang dari dalam diri kalian. Motivasi intrinsik namanya. Jadi sekarang untuk membuat suatu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dan akan bisa kalian laksanakan dengan baik, hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas, beberapa keyakinan kelas yang akan kalian jadikan pedoman agar tercipta suasana kelas, suasana pembelajaran yang nyaman ke depannya. Ya, mulai hari ini kita ibu akan membagikan selembar kertas berwarna untuk kalian ya. Nah, kalian silakan tulis di sini. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan? Keadaan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan? Kira-kira ada yang menanyakan? Keyakinan kelas di sini. Yang pertama, tidak boleh mengejek teman. Setuju tidak? Setuju. Nah, di sini dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita upayakan agar tidak menggunakan kalimat negatif. Jadi kata tidaknya kita hilangkan. Tidak boleh mengejek teman. Itu kira-kira masuk ke bagian mana? Iya, tidak boleh mengejek teman. Kita masukkan ke saling menghormati dan menghargai. Oke, kemudian keyakinan yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan satu sama
luar kelas ataupun di dalam kelas. Berikutnya, disiplin, ributnya dikurangi, masuk disiplin ya, di dalam dan di luar kelas ya. Kemudian tidak memilih-milih teman, itu juga masuk disiplin. Kemudian tidak boleh mengejek nama orang tua, itu saling menghormati dan saling menghargai masuknya ya. Tidak boleh berbicara kasar, itu juga masuk saling menghormati dan saling menghargai ya. Kemudian tidak boleh ke kamar mandi lebih dari 2 kali ya. Kalian itu modal mandian itu mengganggu proses pembelajaran. Jadi mungkin ada teman kalian yang dari semua yang sudah kalian tuliskan ya. Jadi dari semua yang sudah kita tuliskan ini, kita memperoleh ada 6 keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas kita ya. Yang pertama apa anak? Saling menghormati. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, tenang di dalam kelas. Keyakinan yang keempat, mengucapkan tolong dan terima kasih. Mengucapkan tolong dan terima kasih, ini membiasakan mengucapkan tolong dan terima kasih ya. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Oke, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Dan yang terakhir, disiplin dalam semua kegiatan. Disiplin dalam semua kegiatan. Oke, ini kita sepakati ya. Nah, setelah kalian sepakati, nanti ibu tempel di dinding pengumuman kelas. Kalian sahkan dengan menyematkan sidik jari atau cap jempol kalian. Artinya peraturan itu sah dan maaf keyakinan itu sah. Kita bisa laksanakan mulai besok dan bisa terusnya. Ya, silakan. Oke, silakan Yuliana. Kenalkan, nama saya Agus dari kelas 6B SD Negeri 2 Dajan Pekan. Perasaan saya sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Kegiatan ini saya rasa sangat penting karena membuat saya lebih disiplin, menghargai dan menghormati orang lain, dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Semuanya, perkenalkan nama saya Akilaya Syahrani, siswa dari kelas 6B SDN Negeri 2 Dajan Pekan. Perasaan saya senang sekali ketika adanya penyusunan keyakinan kelas. Dari penyusunan kelas membuat saya lebih disiplin dan tepat waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Ayunia, kelas 6B dari SD Negeri 2 Dajan Pekan. Perasaan saya sangat antusias dalam pembuatan keyakinan kelas. Menurut saya kegiatan ini sangat penting karena membuat saya lebih bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Nama saya Ali dari kelas 6B SD Negeri 2 Dajan Pekan. Perasaan saya sangat senang dalam pembuatan keyakinan kelas. Kegiatan ini saya rasa sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa toleransi, kedisiplinan, menghargai orang lain, dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Murah. Perasaan saya sangat senang. Kegiatan ini saya rasa sangat penting karena membuat kita lebih disiplin, menghargai orang lain, menumbuhkan tanggung jawab. Terima kasih.